Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, dan yang akan kita bahas di sesi yang ke-7 ini, kita akan bahas tentang pilar peradaban Islam. Pada bagian pertama ini, pilar peradaban Islam ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hal-hal yang terkait dengan literasi, ilmu, akal, dan rasionalitas. Ada dua pertanyaan penting yang harus kita jawab, dan jawabannya akan mengarahkan kita untuk membahas materi kita kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkorelasi dengan pembangunan peradaban? Jika memang berkorelasi, di mana letak korelasinya? Dan juga pertanyaan yang kedua itu adalah pertanyaan yang dibalik. Sebaliknya juga, apakah penentangan yang dilakukan musuh-musuh Islam itu berkorelasi dengan masalah budaya dan peradaban? Jadi penentangan yang dilakukan itu adalah penentangan yang bersifat budaya dan peradaban, penentangan kultural dan juga penentangan peradaban, ya. Nah, wahyu pertama yang turun, sebagaimana yang sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Kata pertama dari wahyu tersebut adalah Iqra, yang bermakna bacalah. Kata ini diulang pada ayat ketiga, ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, ya, yang keduanya adalah Iqra wa rabbukal akram. Nah, kata Iqra sebagai wahyu pertama dan sampai diulang dua kali menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menempatkan literasi atau baca tulis sebagai instrumen sangat penting bagi pembangunan peradaban. Nah, ini satu jawaban sudah disampaikan bahwa ketika tadi pertanyaannya adalah apakah ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu berkorelasi dengan pembangunan peradaban? Ya, jawabannya adalah iya. Dan ini adalah contohnya yang sangat jelas, bukan hanya sekedar bahwa apa yang disampaikan atau ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menyampaikannya kepada umat Islam itu bukan hanya sekedar terkait dengan peradaban, bahkan ajaran yang disampaikan itu adalah basic dari sebuah peradaban. Jadi ajaran Islam itu betul-betul yang pertama-tama kali yang diletakkan oleh Islam untuk membangun peradabannya, yang nantinya melahirkan berbagai macam kebudayaan, itu adalah sesuatu yang sifatnya peradaban, yaitu masalah literasi. Nah, literasi adalah tonggak peradaban. Sejarah peradaban-peradaban dunia menunjukkan bahwa sebuah peradaban mulai terbentuk dan bertahan dalam waktu lama ditandai dengan berkembangnya budaya baca tulis pada masyarakat tersebut. Pada peradaban yang lain, situasi seperti ini tidak didesain secara khusus. Artinya kalau misalnya kita menemukan di peradaban-peradaban di Mesir, di Cina, di kawasan Mesopotamia, kemudian di Eropa dan dimanapun juga di sana ada peradaban, maka dengan sendirinya yang namanya peradaban itu pasti ditandai dengan sangat maraknya literasi, yaitu budaya baca tulis pada masyarakat tersebut. Nah, pada masyarakat-masyarakat tersebut itu peradabannya itu tidak didesain, itu muncul dengan sendirinya secara otomatis sebagai sesuatu yang muncul dari dalam fitrah manusia, bahwa ketika mereka ingin membangun peradaban, mereka mesti mengembangkan yang namanya literasi atau baca tulis. Maka dari sisi ini, ketika Islam diturunkan dan wahyu pertamanya berbicara tentang literasi, maka bisa dikatakan bahwa Islam menjadi satu-satunya ajaran yang sejak awal sudah mendesain peradabannya dengan perintah untuk menjadikan literasi sebagai fondasinya. Dan itu kemudian bertebaran di berbagai macam ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang penghargaan Al-Quran terhadap yang namanya literasi. Seperti di sini surat At-Tur misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. Literasi itu sangat diagungkan di dalam surah At-Tur, itu keagungan kitab dan tulisan yang terbuka. Tulisan yang terbuka dikatakan di sini kitab mastur, itu artinya adalah sesuatu yang dibaca gitu kan, ya, sesuatu yang dihamparkan. Tulisan yang terbuka itu kitab dan tulisan yang terbuka itu disejajarkan dengan kemegahan Bukit Tursina, disejajarkan dengan keagungan Ka'bah, disejajarkan dengan langit yang kokoh, disejajarkan dengan lautan yang bergelombang.
Di dalam surah Abasa ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala menyebut lembaran yang bertuliskan ajaran agama atau suhuf sebagai benda yang mulia, benda yang ditinggikan bahkan disucikan. Ya, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Terdapat di dalam lembaran yang dimuliakan, marfu'ah ditinggikan, mutahharah bahkan disucikan. Kemudian di surah Al-Qalam, Allah bersumpah demi pena dan apa yang dituliskannya. Tulisan Al-Quran yang luar biasa mulia itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Muhammad itu gila, melainkan justru menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki budi pekerti dan keadaban yang tinggi, sehingga layak mendapatkan pahala yang tiada putus. Jadi ini tulisan atau literasi itu dihubungkan dengan risalah agung yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga manusia adalah makhluk yang hidup bergantung kepada sejarah peradabannya. Tak ada kehidupan manusia yang dibangun dari nol. Manusia membangun kehidupannya dengan memanfaatkan apa yang sudah pernah dibuat oleh generasi sebelumnya. Segala macam informasi terkait dengan apa yang pernah dibuat oleh generasi sebelumnya itu hampir semuanya diketahui melalui tulisan. Jadi literasi ini hubungannya dengan sejarah, dengan peradaban adalah bahwa yang namanya peradaban itu kan tidak mungkin dibangun dalam satu generasi. Peradaban adalah satu proyek besar manusia yang harus melibatkan berbagai macam generasi. Dan itu hanya akan mungkin bisa terjadi seandainya di antara generasi itu ada sesuatu yang menyambungkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Sehingga generasi yang hidup misalnya di zaman sekarang itu tidak membangun dari nol lagi. Kita misalnya sekarang mengembangkan teknologi yang namanya gadget. Nah, gadget ini kan tidak akan mungkin bisa dilakukan atau kita tidak bisa kita kembangkan teknologinya seandainya sebelumnya kita tidak mengenal, generasi kita ini tidak mengenal yang namanya budaya telepon misalnya kan ya, atau sistem gelombang tidak ditemukan gitu. Nah, ini dari satu generasi ke generasi sebelumnya, dari mulai telepon, kemudian menjadi telepon kabel menjadi telepon genggam, kemudian telepon genggam. Di sana tadinya ada HP yang jenis biasa dikembangkan menjadi smartphone dan lain sebagainya. Itu adalah gabungan dari berbagai macam peradaban yang pernah dibangun oleh manusia di berbagai macam generasi sehingga kita mampu untuk membuatnya seperti sekarang ini. Dan itu komunikasi atau pemahaman manusia terkait dengan apa yang pernah ditemukan, selain memang benda-bendanya itu sendiri terus-menerus memang ada, akan tetapi yang sangat penting adalah informasi yang terkait dengan bagaimana benda-benda itu diciptakan. Itu informasinya ada di dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh generasi sebelumnya dan dibaca oleh generasi berikutnya. Ini pula yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu yang terkait dengan tulisan dan peradaban. Itu sangat berharga sekali gitu hadis ini. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, wa kadzalikal kitabatul lati biha tuqayyidu akhbarul madin lil bakin wa akhbarul bakin lil atin wa biha tukhallidul kutub fil ulum wal adab wa ghairiha wa biha yahfadul insanu dzikra ma yajri bainahu wa baina ghairihi minal muamalati wal hisab. Demikian juga di antara nikmat ilahi adalah kemampuan tulis-menulis. Dengan tulisan apa yang sudah terjadi di masa lalu bisa sampai kepada generasi zaman ini. Dan apa yang terjadi di masa sekarang akan diketahui oleh generasi yang akan datang. Dengan kemampuan literasi pula, berbagi tulisan dan beragam peradaban itu menjadi lestari. Dengan tulisan, interaksi dan transaksi yang dilakukan antara manusia menjadi terjaga. Ya, di sini disebutkan yahfadz, kata Imam, akan terjaga. Apa yang terjadi di antara manusia, apa yang terjadi di masa lalu, terjaga sampai sekarang. Transaksi pun bahkan ya, muamalat wal hisab itu juga bisa terjadi karena adanya tulisan. Kita tahu bahwa transaksi, muamalat, ekonomi, perdagangan itu adalah pilar yang sangat penting sekali dalam menggerakkan sebuah peradaban. Kemudian juga lanjutan dari ini dari Imam Ja'far, apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq itu, beliau mengatakan tanpa adanya tulisan tak akan ada hubungan di antara manusia yang hidup di zaman yang berbeda-beda. Mereka yang sedang pergi merantau tak akan tahu berita tentang kampung halamannya. Tanpa tulisan, ilmu pengetahuan dan peradaban akan lenyap. Ya, ini menarik ya gitu. Ketika beliau mengatakan bahwa tanpa ada tulisan, maka
akan lenyap yang namanya peradaban. Tanpa tulisan akan muncul masalah besar dalam urusan manusia dan interaksi antar sesama manusia. Di semua mazhab sebenarnya ini perintah ini berlaku di dalam di mazhab Sunni pun, di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu yang sebenarnya baru dibukukan pada tahun 100 Hijriah atau 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Itu ada perintah penulisan hadis, itu perintah penulisan ya, sesuatu gitu, apa yang muncul dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang sudah ada. Terkenal hadisnya qayyidul ilma bil kitabah gitu. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Literasi adalah basis untuk ilmu pengetahuan. Karena itu literasi memiliki implikasi yang sangat kuat dengan ilmu pengetahuan. Ini juga ada hubungannya ketika literasi dihubungkan ilmu pengetahuan. Literasi dan ilmu pengetahuan itu menjadi dua hal yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari ajaran utama agama Islam. Agama Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan pengetahuan. Seperti yang tadi juga kita bahas lagi bahwa terkait dengan wahyu pertama, pada wahyu pertama yang turunkan Allah menyebut 3 kata kunci. Keywords-nya yaitu membaca, pena, dan ilmu. Ya, ada kata-kata alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah ini mengajarkan kepada manusia melalui perantaraan tulisan, melalui perantaraan literasi. Apa yang diajarkan? Ilmu pengetahuan. Nah, ada mufasir yang mengatakan yang maknanya adalah maknahu allamahumul intifa' bil qalam. Mengajarkan kepada manusia, Allah yang mengajarkan manusia bagaimana tata caranya memanfaatkan literasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi yang tadi yang literasi ini kemudian berkembang berikutnya lagi dengan budaya literasi, itu artinya adalah basic berikutnya yang diletakkan ketika membangun peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam, orang yang berilmu itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Iman dan ilmu adalah dua pilar yang sangat penting dalam beragama. Keimanan adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh manusia jika ia ingin hidup bahagia dan mendapatkan makom atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika keimanannya itu ditopang dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, maka derajat orang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang beriman tapi dia adalah orang yang awam gitu kan. Di surah Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi orang yang mendapatkan ilmu ditinggikan lagi dengan derajat ketinggian yang lebih jauh, dengan lebih tinggi. Sebuah hadis dari Rasulullah juga mengatakan bahwa sedemikian tingginya derajat orang berilmu sehingga tinta yang digunakan oleh para ulama untuk menuliskan dan menyebarkan ilmunya itu lebih utama dan memberikan pahala yang lebih banyak dibandingkan dengan darah yang tertumpah dari tubuh para syuhada. Nah, ini luar biasa ya. Hadis ini mengatakan bahwa madadul ulama afdal min dima'i syuhada. Tinta atau tulisan yang digoreskan oleh para ulama, orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dibandingkan dengan darah yang tertumpah dari para syuhada. Nah, mungkin karena kita sekarang sudah berada di zaman literasi yang berbeda, sekarang sudah tinta tulisan itu kan tidak berupa tinta yang digoreskan. Sudah lama ya berkembang menjadi ketikan, menjadi sesuatu yang diketik, dicetak, dan sekarang malah sudah kita memasuki era digital. Kurang lebih sama, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan madadul ulama, tinta para ulama itu artinya adalah juga tulisan-tulisan yang berupa digital. Jadi ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu dengan tulisan, maka itu akan mendapatkan penghargaan dari Allah yang bahkan sangat mungkin lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan darah dari para syuhada. Literasi dan ilmu pengetahuan berkorelasi kuat dengan akal dan rasionalitas, karena literasi dan ilmu pengetahuan hanya bisa difahami dan dikembangkan oleh orang-orang yang menggunakan akal dan menghargai rasionalitas. Karena itu Islam hadir dengan membawa ajaran yang sangat menekankan pentingnya akal dan rasionalitas. Ya, di sini disebutkan bahwa akal itu adalah cara untuk meraih pengetahuan tentang ini. Ayatnya sangat terkenal sekali ya, yang mengatakan bahwa orang-orang yang ulul albab itu, orang yang berakal itu adalah orang yang sering berpikir, orang-orang yang sering merenung.
Kemudian juga dikatakan bahwa musuh-musuh Islam, musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh kebaikan itu adalah orang-orang yang Al-Quran malah mengatakan bahwa mereka justru enggan menggunakan akalnya. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan di antara sama mereka itu sangat hebat. Dan kau kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang itu seperti hebat, kuat gitu. Persebarannya tidak. Ya, tahsabuhum jami'a. Kau pikir mereka ini bersatu? Tidak. Wa qulubuhum syatta gitu kata Al-Qur'an, bahwa hati mereka itu sebenarnya terberai. Dikarenakan apa? Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Dan itu juga sangat menarik sekali bahwa di dalam surah Al-Mulk ayat 10 itu salah satu hal yang membuat orang itu masuk neraka itu adalah karena mereka ketika berada di dunia mereka tidak menggunakan akalnya. Jadi ini peringatan yang sangat keras kepada siapa saja yang menganggap remeh akal, karena justru di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 dikatakan waqalu law kunna, mereka berkata para penghuni neraka itu, seandainya saja kami nasma'u, mendengar, menyimak, ya, au naqilu, atau kami menggunakan akal kami, makunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ada hadis Nabi yang lain mengatakan, qawamul mar'i aqluhu waladina liman la aqlalah. Nilai manusia itu ada pada akalnya dan tak ada agama tanpa penggunaan akal. Jadi inilah ringkasan dari saya coba ringkas dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa pilar pertama yang ditaruh oleh Allah supaya kaum muslimin mampu membangun peradabannya, yang pertama adalah literasi, kemudian yang kedua adalah ilmu, rasionalitas, dan kemudian akal. Sehingga sangat aneh sekali seandainya kaum muslimin disebut sebagai orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kalau sampai kaum muslimin terjatuh ke dalam kebodohan, atau di antara orang-orang Islam sendiri ada yang menjalani kehidupan agamanya tapi menyingkirkan akal, maka itu sama saja dia sedang mengingkari pilar pertama dari hal yang paling asasi ajaran Islam, yang itu merupakan pilar yang membangun peradaban bagi agama yang kita cintai ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.